Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan ikhwan fiddin, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan kembali pembahasan materi tentang takwa. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahas tentang definisi takwa atau ta'rif takwa, yaitu imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah takwa sebagaimana yang tercantum ta'rif tersebut di dalam tafsir Jalalain di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Selesai ta'rif definisi takwa. Sekarang kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang keutamaan atau keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Keutamaan atau keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini perlu saya sampaikan dan perlu kita ketahui bersama. Kenapa? Karena biasanya manusia suka senang dengan keuntungan. Pedagang ingin untung, pebisnis ingin untung, semua ingin keuntungan. Keutamaan atau keuntungan. Sudah menjadi fitrah bagi kita. Siapapun, apapun profesinya, ingin untung di dunia, nggak mau buntung kan begitu ya. Nggak ada pedagang yang mau buntung. Saya mau dagang, mau buntung biar hancur semua, nggak ada. Pastilah begitu ya, Mang Ridwan. Tukang jahit juga sama. Pengen untung. Ini sudah jadi fitrah. Alhamdulillah. Nah, biasanya manusia atau seseorang tidak akan termotivasi untuk melaksanakan sesuatu
apabila tidak memahami apa untungnya, memahami keuntungannya, kepentingannya, apa sih pentingnya, apa sih untungnya. Dalam hal apapun, kalau seseorang belum mengerti, belum mengetahui tentang kepentingan atau keuntungan sesuatu, biasanya kurang motivasinya. Begitupun dalam takwa, apalagi dalam takwa. Seseorang tidak akan mau bertakwa kepada Allah kalau dia tidak memahami kepentingan atau keuntungan daripada takwa itu sendiri. Makanya ini perlu kita bahas supaya kita kabita ku takwa teh. Duh, geuning takwa teh untungnya. Oh, ternyata takwa ini menguntungkan. Sebaliknya kalau tidak takwa merugikan. Nah, kalau sudah paham keuntungan dan kerugian tentang masalah takwa, insya Allah kita akan mampu berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Mampu berusaha, kalaupun untuk mencapai takwa yang sesungguhnya mungkin ya kita serahkan kepada Allah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita memproses diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Akan ada kemampuan untuk memproses begitu. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Ya resep karena duit, kan sadayana. Kicep nama kicep resep pisan ya teh karena duit teh. Kita semua seneng. Kalau dikasih duit ada yang ngasih seneng. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan atau keuntungan atau kepentingan daripada uang itu sendiri. Jangankan dikasih. Oke di teangan bari kudu ngesang. Orang mau berkorban keluar keringat, keluar darah demi mendapatkan uang. Karena dia sadar, paham keutamaan dan keuntungan punya uang. Wah, mun boga duit, akan begitu ya. Kalau kita punya uang, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Bisa. Nah, udah teman berarti 4 mobil. Langsung. Bisa beli itu, beli ini, dan seterusnya. Begitulah manusia. Ini talab ilmu nih kesini nih. Kita punya teman kan banyak ya. Coba kalau diumumkan, dia hadir ke sini 1 juta per orang. Ini kayaknya rumah ini, waduh berdesakan Kang Ajat. Kurang gede nih. Kenapa orang mau hadir? Karena ada uang. Karena dia paham pentingnya. Itulah motivasi. Sebagai contoh, orang yang tidak termotivasi dengan uang, contohnya budak leutik. Contohnya anak kecil, coba anak kecil kasih uang. Dikasih yang abu-abu sama yang pink. Sama aja buat dia. Kadang-kadang cuma dijilatin, digegelan, dirikes-rikes. Yang abu-abu sama yang pink sarwate sama. Kenapa? Karena dia nggak ngerti keutamaan, keuntungan atau pentingnya uang itu sendiri. Begitulah orang yang nggak ngerti tentang keutamaan takwa. Diajak takwa teh asa heureuy. Dah penting mah duit we hirup takwa segala. Teu teh nu kitu. Wah urang kitu teh nya. Ada. Nah, tujuan ngaji teh jelas buat kita. Untuk apa kita ngaji? Meningkatkan kualitas iman dan takwa. Bukan hanya kumpul-kumpul, ada molen. Buat saya belum tentu nih. Karena nanti habis, pas saya beres sudah habis. Alhamdulillah. Bukan itu tujuan. Termasuk saya sendiri ketika menyampaikan materi ini harus punya niat untuk meningkatkan kualitas iman dan bukan hanya sepertinya ini, bukan, tapi ini. Ketika kita ngomong, saya sendiri. Karena sebelum orang lain harus kita dulu. Semoga ini jadi doa buat kita bersama. Seperti itulah ikhwan fiddin. Sok anak kecil atau usia setahun kasih uang.
Yang pink sama yang abu-abu. Yang abu-abu mah ajat berapa? 2.000-nya. Biasa nuker koropak katanya. Kalau yang pink mah bukan buat koropak. La haula wala quwwata illa billah. Urang sama orang aku Kalau yang pink mah biasa buat kita. Sama, tidak berpengaruh pada jiwanya karena dia belum ngerti, anak kecil itu belum ngerti tentang keutamaan atau keuntungan punya uang. Nah, begitulah saya ilustrasikan tentang pentingnya memahami keuntungan takwa. Keuntungan takwa. Apa sih pentingnya takwa? Sampai harus bertakwa. Apa sih untungnya? Mudah-mudahan ini kita bahas setelah kita pulang dari forum ini, kita belajar memproses diri untuk selalu bertakwa karena sudah paham keuntungan. Baik, kita masuk apa sih keuntungan orang-orang yang bertakwa? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, coba diperhatikan. Yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sudah ketemu? Ada yang ketemu? Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga. Bersegera, wasari'u, cepat-cepatlah. Fil amr itu. Wasari'u, cik gera buru-buru atau anjeun teh. Aranjeun teh kudu buru-buru. Buru-buru kana naon? Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah. Kudu buru-buru tobat. Wajannah dan bersegeralah menuju surga. Ini firman Allah ya, Quran surah Ali Imran ayat 133 ya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh, perhatikan. Coba kita perhatikan ayat ini. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah berikan taufik hidayah buat kita semua agar kita termotivasi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita akan bicara dulu keuntungan yang bersifat ukhrawi. Keuntungan takwa yang bersifat ukhrawi, keakhiratan. Yang pertama, orang bertakwa itu dijamin masuk surga. Ayat yang tadi. Surga yang seluas langit dan bumi. Setelah Allah sediakan u'iddat. Itu fi'il madhi. Sudah disediakan. Bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kasih contoh lagi biar kita lebih terasa. Kalau kita dijanjikan sesuatu oleh seseorang. Asal tolong kerjain dulu ini, nanti saya kasih. Antara pekerjaan dengan bonus, pekerjaannya sangat kecil, bonusnya sangat besar. Kira-kira kita semua senang nggak? Mang Citan, tolong datang ke rumah saya. Saya bilang misalkan begitu ya. Tolong datang ke rumah saya, tolong ambilin nih, aduh ada tahu 1 mika. Nanti saya kasih ongkos 1 triliun. Dari Sindraksari ke Neglasari ya, jaraknya. Gak usah pakai kapal jet itu mah.
Saya kasih 1 triliun ya, tolong ambilin tahu pedo tuh buat Mang Wahyu. Kira-kira Mang Cita gimana itu? Sudah melesat lebih dari kapal jet kayaknya. Mungkin beliau akan bilang sama saya, Ustadz, tolong dong tugasnya tiap hari. Biar 1 hari 1 tril. Saya mau tanya, Allah janjikan surga buat orang-orang bertakwa. Adakah rasa dalam jiwa kita tertarik, tergiur, kabita, hayal, kemotivasi untuk meraih surga tersebut? Kalau tadi Mang Citam 1 triliun melesat sehingga kapal jet ke bumi abdi, kenapa untuk surga kita nggak melesat jadi orang bertakwa, malah tiba heula can takwa keneh tapi ka ayeuna ka Allah teh hare-hare siga nu teu butuh rezekina di daharan ngapoe cai makanan minuman udara sehat itu Allah. Mungkin kita ini masih agak kurang paham tentang untungnya tak. Mang Citam sekali di kalau 1 triliun disuruh itu Mang Citam tiasa bobok mah. Mangnya disuruh gadang semalaman siap merenya. Nah hari di tetah tahajud urang nih hesen. Salat subuh ke kaberangan abdi mah aduh ya Allah. Nah, iya bener ya, terang bahas. Ini harus jadi motivasi Pak adenya. Kita nih, aduh iya sirah geus boda, suntu geus ompong, tuur geus leklok, cangkeng geus bongkok. Teu ngarti keneh takwa, teu kamotivasi keneh takwa. Reka mana ya hirup teh si korun we nu beunghar rugi komo urang. Nah capit geus deple urang rek meuli nu anyar ge mikir heula da duitna. Weuh deui. Imah ge ngontrak didiga itu ngontrak kayak bari bocor bari can kabayar di 3 bulan tere dititah inhit ai ka Allah poho si korun yang punya istana yang hartanya matak kalau ada harta di tanah harta karun cenah di mana-mana pan ditelan bumi. Yuk kita pikirkan Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, ayo dong segera dong kalian menuju ampunan Allah dan surga. Allah itu yang nyuruh, bukan manusia. Yang luasnya seluas langit dan kalau saya contohkan lagi Mang Citam tolong ambilin tahu 1 mika di rumah, nanti saya kasih Pulau Sumatera ya. Buat Mang Citam semuanya Pulau Sumatera, aya emas aya naon di sigana tong borot Pulau Sumatera di bere desa Cipanas ge. Pangnyanak sadesa milik Mang Citam. Ini mah surga yang seluas langit dan hese kene karena takwa. Harus jadi PR iman teh urang teh. Da takwa mah muncul setelah makanya nilai iman digodok sama dikorek yuk kokotor hati teh terus dibersihkan supaya terlihat kebesaran Allah teh dalam hidup. Teu katutup wae ku dunia. Sepertinya surga neraka akhirat itu seperti kalau orang-orang soleh surga neraka akhirat itu sudah jelas di hadapan mata, dunia seolah-olah makanya mereka tidak akan pernah kecewa, tidak pernah kecewa dengan hilangnya dunia. Para sahabat begitu karena yang mereka lihat adalah negeri akhirat. Tapi orang masa balikna akhirat teka tinggali dunia asanya. Padahal dunia mau kita tinggalkan. Kang, teu lucu jelemanya. Mudah-mudah murek ditinggalkan. Ternyata ditinggalkan. Aduh, komo bari eueuh mah imah palaponna ge. Yo karar ieu keneh. Mohokeun Allah bisa. Iman teu mohokeun Allah ieu mah. Ini pakai nginget-nginget ka Allah. Mohokeun takwa, melupakan takwa, imah butut melupakan takwa. Komo bari teu boga acan nyeunan we nu batur ai urang teu boga. Untung tukang jahit tara kitunya. Mun tukang jahit nyeunan baju batur we manehna mah teu dibaju sieun.
Lucu ya. Tapi tukang bangunan masuk aya dilusui si mah batur orang rumah orang lain tapi manehna mah teu boga. Yo sekali lagi kita berpikir, mikir tafakur materi pertama kita itu tafakur. Iqra, bacalah. Iqra kebagi dua. Membaca ayat, tadabbur, membaca ayat disebut tafakur. Pikir diri. Di mana rekana? Ker di mana? Kudu kumaha? Ini PR kita. Kenapa kita sulit bertakwa sampai hari ini? Mungkin belum termotivasi oleh keuntungan. Nah, saya bukakan dari Allah sediakan surga yang seluas langit dan bumi bagi kita. Kalau kita jadi orang 1 triliun wae kersa, komo seluas langit dan kita teh hiji surga. Kumaha lamun dipasihana ribuan surga. Aya hiji pohon nu dilewatan ku malaikat ratusan tahun teu kaliwat. Dina pohon eta keneh we hiber teh malaikat. Dunia mah urang aya pohon cengeng ngajog geus kaliwat. Saking surga. Abayang surga indahna. Bidadari, ada bidadari kan disiapinnya buat Kang Wahyu insyaallah. Buat Mang Cita. Kang di dunia mah hiji nyanyusakeun. Kadang-kadang piamekeun urang. Tapi harus disayang ya. Itu ujian enggak apa-apa memang cuma di dunia begitu. Usahakan istri-istri kita harus jadi bidadari ya. Terlahir ke dunia. Jadi ahli surga pamajikan urang tuh lah diantep. Kebiasaan wudhu diantep, kebiasaan syahadat diantep. Kumaha urang, bagaimana kita di hadapan Allah nanti akan dipinta kita. Ayo bawa senang lahir, senang terlahir jadi bidadari surga yang ngerti agama, taat pada Allah dalam beragama. Di sana ada bidadari, di sana ada kenikmatan, di sana ada kehidupan yang kekal dan abadi, kenikmatan yang tidak terputus. 1 triliun masa gede. Lembu dibandingkan di akhirat. Orang boga bati, kalau kita punya keuntungan usaha, sedetik 1 triliun dibandingkan dengan surga masih tidak ada banding. Lembu masih besar dibandingkan 1 triliun 1 detik, Kang. Kalau ngomong 1 bulan, 1 detik 1 triliun untung nah bati nah. Tidak ada bandingnya dengan akhirat, masih sangat kecil. Jamin hoyong naon bae di ditu di surga aya. Hayang naon urang teh pan loba kahayang sanes Mang Madit teh. Ningali itu kaya, ningali ieu aya. Urang sadaya ningali nu herang aya. Jangkung gede hayang, naon jangkung gede teh atunya. Nya hoe eta mah yakeun naon we. Ningali anu rada hayang pokon. Bari loba teu kacape. Dekat capek teh besok neureuy. Tapi lamun takwa. Ya, termasuk ambil teh sanes. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah sediakan semua. Apa yang kita inginkan dalam Quran disebutkan, apa yang kita inginkan Allah sudah siap. Enggak kayak di dunia, susah di dunia. Kita ingin punya rumah, berapa bulan harus bikin rumah. Istana di surga sudah disiapin, tinggal salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Silakan masuk surga. Tinggal masuk, istana sudah ada. Bidadari sudah disiapin. Apa sih yang enggak ada? Nah, aku naon meuni hese kana takwa teh aneh. Ari nu capek di dunia susah hese di udak-udak melupakan takwa. Gak pedulilah Allah nyuruh apa yang penting saya dapat duit. Sudah tidak peduli lagi dengan definisi yang kemarin saya bahas. Melaksanakan perintah menjauhi. Kan ada orang berani mencari uang dengan melanggar hukum Allah. Sudah tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Allah. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Alhamdulillah nih. Mana takwa? Uang yang kecil yang cuma 100.000 sehari gaji teh tapi kabobolok koteng leungeun
Pesangaleuh suku jebrak di karoromeheun teh anon belek 100.000. Akhirat leungit. Ini yuk kita pahamkan istri kita, anak. Untung jadi jelema. Apa untungnya? Ini yang bersifat ukhrawi dulu, nanti yang bersifat duniawi juga kita bahas juga ya. Anu duniawi sok rada hayang gitu nya. Anu ukhrawi masa justru nu duniawi masa kedeung. Yang ukhrawi yang kekal abadi nih, tidak ada ujungnya. Masuk surga, khalidina fiha abada. Hidup kekal selama-lamanya. Masa lebih kabitakeun kudu sakedeung asa teu lucu. Ya duit palsu, ya duit nyaan. Nah milih wae nu palsu, urang pan teu lucu eta teh. Ka mana otak? Kang anu ieu canak ieu asli ada yang ieu. Surah Allah afala ta'qilu juga teu mikir jelema. Nah, orang Islam mengajarkan mencari dunia, mencari akhirat. Cuma mencari dunia untuk menjaga, meningkatkan kualitas takwa. Targetnya orang takwa akhirat. Nah ini baru pertama sudah saya sampaikan begini Pak. Kenapa kalau digaji 100.000, 200.000 orang sampai disiplin untuk takwa, untuk bekerja, ya memang harus disiplin lah, bagus. Tapi kalau karena 100.000, karena 200.000, apalagi cuma 50.000 di kang, aduh, abdi mah 50.000 teh canak. Cuma 50.000 sampai disiplinnya, berani meninggalkan itu, meninggalkan ini. Kenapa yang Allah janjikan? Yang arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Malah kita seperti teu butuh. Seperti nanti Allah mah bohong. Seperti nanti kitu. Dan teu ngomong kitu, tapi kalakuan anak kitu. Urang teh. Henteu ngomong ngabohongkeun akhiratna bohong. Henteu teu ngomong kitu, tapi kalakuanna sih kana leuwih percaya keneh karena urusan hiji ketinggalan masih perlu perbaikan. Jangankan orang yang nggak ngaji, yang ngaji aja sih. Pantas Ustaz Budi suka bilang, kalau pengen merasa nggak punya dosa, ya jangan ngaji. Merasa benar terus. Kalau ngaji seperti ini akan terasa. Ini saya bisa majukan ini. Aja tuh keluar. Tewak. Itu bisa atur. Pakai iya deh, pakai kertas deh. Nyawa-nyawa pimping gitu. Kertas deh. Mengordin. Pakai iya tak. Badak gitu. Maka dia tak. Good sagung kieu. Bisa dimengerti Pak. Jadi kita ini ngaji ini harus punya target. Apa harus ada perubahan? Kalau kita niat ngaji cuma pengen kumpul-kumpul, gak ada niat dalam hati untuk berubah, meningkatkan kualitas iman dan takwa, gak ada artinya ngaji, bahkan jadi doraka, jadi dosa. Maka kita niatkan dari rumah ini. Saya datang ke majelis taklim meningkatkan kualitas ini. Atau memperbaiki yang salah. Kalau niat itu ada, insya Allah dari materi-materi yang disampaikan tuh ada masuk. Walaupun nanti perubahan biidznillah ya pelan-pelan. Mau mungkin ujuk-ujuk. Wah, hari ini ngaji lah langsung siga malaikat isuk teh. Ya naon langsung tidak pernah buat salah lagi, bukan begitu. Orang bertakwa nanti saya bahas. Apakah orang takwa itu gak pernah salah? Enggak seperti itu. Yang gak pernah salah kan malaikat. Atau nabi, para nabi dimaksud. Malaikat yang gak pernah. Kita mah walaupun takwa, apalagi takwanya kayak kita masih. Kalau takwa ini takwanya Rasulullah, kita mah mungkin Tapi mudah-mudahan dalam jalan takwa. Dalam jalan takwa tapi orang mah masih kene. Ini mah geus finish ya masih setar. La haula wala quwwata illa billah. Punten nya sanes
sanes abdi iya ya. Abdi yakin mungkin bapak-bapak lebih baik di hadapan Allah. Abdi nyarios kieu. Abdi ge isin sanesna malu. Tapi bagaimana lagi ya kalau sudah ditugas seperti ini, kita sama-sama. Bukan berarti saya lebih baik. Tapi yuk kita niatkan datang ke sini untuk memperbaiki diri. Perbaiki kualitas iman dan itu baru motivasi pertama. Ini perlu saya jelaskan lebih detail untuk apa, walaupun gak terlalu detail. Nanti di surga seperti tadi lah contoh-contoh tadi, supaya kita mikir gitu. Luan bensin isuk jedur bikin ke asar maghrib daek. Ting batin nama ting 1 juta atau teh sampai tingan 50.000. Contoh kan saya kasih, bukan saya merendahkan beliau, bukan. Atau saya sendiri di pabrik. Sampai mata beler. Selungun sasangalun saking nyeri. Tahulah beliau nih kalau saya kerja. Bisiga gemel ambil kerja teh. Karena make pokoknya mah ningali teh. Maudin ka Allah we ka ningali Ustaz teh kieu. Udah daekan. Surga, ya surga. Maknya teh kabit rek dibawa ka mana anak di pamajikan. Ya geus dipolongokeun surga malah ngabalieur nyatong nyalahkeun Allah atuh teu asup ge. Datang diutusnya para rasul itu untuk itu supaya manusia itu selamat. Surga sudah dibuat oleh Allah bersama bidadari na istana na makanan buah-buah sudah komplit. Di dia mah di dunia hayang da harta mat we melah kudu macu ngesan teu dikakelek-kelek. Pas geus dipelak diburu ditomat di surga. Ya kan mau dibawa kemana anak istri kita, saudara kita, tetangga kita, kaum muslim di dunia cuma sebentar. Surga sudah Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Masa sih teu kabitakeun? Apa yang membuat kita teu kabita teh naon atuh? Kela-kela apa sih ada hal yang lebih besar daripada ridho Allah, dari ampunan Allah, dari surganya Allah? Coba kita koreksi diri kita. Apa sih yang menghalangi, menutup mata kita, hati kita sehingga sepertinya tadi asom-asom surga mah setekabit. Ayo sholat berjamaah surga. Hari-hari. Ayo sholat berjamaah 1 juta seorang. Langsung lompat. Tanya. Makanya orang yang banyak tafakur tadabbur insya Allah bisa meningkat kualitas iman dah. Orang mikir. Kela-kela arek sholat nah make wegah. Naon urusanana wegah sholat. Ieu bawa kafir urang teh ya. Mung sholat mah da kafir itu kalau gimana orang Islam. Ya baret dibere surga. Kan mikir akhirnya bisa dilawan. Setan bisa dikalah. Itu yang pertama. Orang bertakwa akan dijamin masuk surga. Itu baru 1 ayat. Masih banyak ayat yang lain. Masih banyak. Hadis juga. Nggak perlu banyak sebetulnya kita membahas ayat. Yang penting ada nggak dampak. Besok lusa setelah kita pulang dari sini. Atau sekarang juga. Kita sudah mulai termotivasi. Bagaimana saya pulang nanti, apakah di surga apa di mana? Apakah dalam ampunanmu, dalam ridhomu atau di mana? Sehingga nanti ke depannya hidup itu jelas. Mana yang dilarang oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah akan kita jalankan. Bukan sebaliknya. Sekarang banyak orang yang menentang aturan Allah. Kata Allah halal, kata orang haram. Kata Allah haram, kata orang boleh halal. Hari ini begitu. Kita harus punya pendirian. Kenapa? Untuk meraih kehidupan yang hakiki di sana. Kalau kita diterima, masukkan surga, berkumpul bersama orang-orang yang telah bersama kita di dunia, alangkah bahagia. Ini sebagai ayat motivasi saja nih, keluar dari ini motivasi ya. Coba buka Quran surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq itu setelah surah Al-Mutaffifin. Juz 30. Nurdin juz 30 setelah surah Al-Mutaffifin.
Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Saya ulangi sekali lagi, saya baca ayat. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat berapa? Ayatnya? Ayat 7. Coba artinya, Kang Wahyu bisa dibacakan? Maka adapun ini orang bertakwa nih. Hisabnya mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya. Lihat, kan orang kita mau bersama istri kita. Surah 84 ayat 7. Tuh, orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, itu orang bertakwa pasti. Dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Hisab itu berat. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman diperiksa satu persatu. Makanya padang mahsyar juga abring-abring sampai 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bayangkan, itu belum surga neraka, baru padang mahsyar yang tanahnya itu panas, bukan tanah yang matahari didekatkan. Cahayanya hilang, gelap. Yang ada panas. 50.000 sok macet di Jakarta terpanas. Tong make AC na mobil. Mobil abdi kan pajar seprot. Tuh ASEAN teh diberi macet kan ya Allah, kumaha padang macet. Pajar seprot ahli. Pas kemarin saya ke Bekasi sama Mang Sony. Mang Sony pakai jalan tol Jagorawi, sepanjang jalan mungkin Mang Sony memperhatikan, Kang Wawan ini mobil gak ada saingan. Yang diizin urang ya batur Magaraya. Ajar seprot teh. Lihat, orang yang diberikan catatan dari tangan kanan akan dihisab dengan hisaban yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan riang gembira, senang, seserian, bahagia jeung indung bapa nini aki, jeung budak jeung incu jeung pamajikan jeung alo jeung keluarga ngahijikeun. Anu bertak lamun teu takwa engke ayat ayat ka hareup Kang Wahyu ka bawahna. Setelah yang barusan ayat yang selanjutnya ayat ke berapa? Wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Terus dan adapun ya orang yang catatannya diberikan dilempar dari belakang, orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, ya, maka dia akan berteriak celaka dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala. Kan mata kurangnya malah menutukan ngaji. Memang sih gak biasa hirup, tapi di dia geus lain. Beda. Pikiran awalal akhiratu khairul laka minal ula. Udah pikiran teh akhirat teh sanajan keur ngajahit, sanajan keur dagang bensin. Nah, make dagang bensin sugan we jadi amal soleh di hadapan Allah. Kenapa jadi penjahit? Bukan penjahat ya, penjahit. Kenapa jadi penjahit? Semoga jadi amal soleh. Semoga mendatangkan ridha, semoga mendatangkan maghfirah. Kadzalik ya akhi. Seperti itu, jadi apapun gitu. Jadi supir, nah makanya pira sugana, jadi amal soleh, da cek Allah kudu kasar.
Bukan hanya ini. Cuma kalau orang berpikir akhirat, dunia pasti dapat. Pasti dijamin. Orang gagah dengan niat ya Allah, melaksanakan tugas. Sesuai dagang, sesuai syarat itu. Bohong tuh itu ya dan itu. Bati dunia mah tuh. Insya Allah lah benar. Kita mah kecil. Tujuan akhirat, akhirnya dunia dapat, akhirat juga. Tapi ke orang yang tujuannya dunia ngumpul, akhirat dapat nggak? Enggak. Rugi. Cuma dapat dunia mati sampai 1 triliun teh dan peguh bahagia. Sebab uang mah tidak bisa membahagiakan. Mungkin kita kadang-kadang berpikir banyak duit ngeunah senang. Enggak, buktinya banyak yang banyak duit bunuh diri. Buktinya banyak orang-orang kaya yang stres. Kunaon mang ada yang enggak stres? Harusnya yang stres mang ada dong, mang ajar. Kan harusnya ini dong yang stres. No duit na eueuh teh. Kahayang teh menik. Tapi kenapa? Ini kita punya iman insya Allah. Ada orang kaya sampai bunuh diri. Sudah terkenal jadi artis bunuh diri. Gak jahat. Bunuh diri tuh. Nah ini kan jadi pelajaran. Berarti harta, pangkat, jabatan, kedudukan tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah iman dan takwa. Nanti saya jelaskan. Ini motivasi yang pertama yang harus kita sadari. Kalaulah manusia, punten, yuk orang emutan sadayan. Kalaulah manusia sudah dibibita ke surga wae geus teu kabitaeun atau kudu kunaon deui. Kalau teh memang citam teh mah di buruhan 1 triliun we geus teu kabitaeun atau komo dibere 1.000 perak ti dieu tadi. Orang Allah firmankan nanti kamu kalau bertakwa nanti dikasih surga. Geus teu kabitaeun disebutkeun kitu ku Allah gerek naon deui susah sudah terbuta mata hati. Kama qala Roma Irama pidang dutihi. Yang buta mata hatinya. Panon ieu mah bonconong tapi kasok cileuhan. Tapi teu katingali we Allah jeung akhirat teh. Jelema mah tong ngandalkeun do hirup, urang teh hirup. Kudu aya hirup ku batinnya ilmu batin atunya. Ilmu batin teh lain. Wah, jeblakkeun batin lain kitu. Urang bisa mengenal Allah, bisa ningali kebesaran Allah. Allah na moal katingali tapi ningali pohon katingali Allah. Ningali babaturan katingali Allah. Naon katingali Allah teh? Teh makhluk Allah wungkul. Kitu maksudnya lain Allah na ieu, ya Allah sanes gitu. Ciptaan Allah buah itu cabe baru ieu mah lada, itu mah amis. Nah, ada taneuhna mah kitu-kitu keneh. Sabah yang kebesaran Allah. Ini eta ditancapkeun ieu tomat, ieu cabe. Nah, sugan cabe jadi tomat rasana henteu. Tomat jadi cabe. Nah, tomatnya digegel teh seuha. Henteu padahal renengkeun di dinya anger kitu. Kabayang. Bisa dipahami kan? Kudu ngaji teh bisa. Tapi ngaji ulah ka mana menit ngaji teh ngan asa wudu deh jeung kopi. Ah, laisa kadang. Kajen ududan tapi aya hasilna. Oke, beres ngaji udud. Hampura abdi teu udud. Artinya, kalau orang sudah ketika Allah firmankan geus dibibitah kudu nya teu kabitaeun keneh. Saya teh aya jahat iwati eta manungguan dibukakeun mata hatina. Kan orang-orang ikhtiar, kita ikhtiar dengan acara atau dengan taklim seperti ini, semoga mata hati kita, mata batin kita teh bentar teu peureum wae. Nu bentar lain mata ieu tapi mata ieu. Ada orang yang buta ininya mata tapi hatinya terbuka iman ke Allah. Abdullah ibnu Ummi Maktum, zaman sahabat, zaman Rasul. Loh jaminan. Peristiwa turunna surah Abasa wa Tawalla teh. Seorang sahabat lolos, tapi bisa beriman. Yakin karena ayana Allah, ayana surga neraka dan seterusnya. Tapi banyak manusia anu matana sagede jengkol. Tapi itu bisa iman. Sagede jengkol kan jengkol bolototnya.
Tapi teu bisa ningalikeun ayana surga jeung neraka. Baru kanen eueuh surga teh. Ada teu katingali ustaz. Itu da ruh urang kita katingali. Kita ini punya ruh, kelihatan gak ruh kita? Tapi ada. Kenapa kita hidup? Adanya ruh, adanya nyawa. Tapi kita nggak pernah lihat ruh atau nyawa itu, nggak akan pernah. Jangan karena nggak kelihatan nyebut atau orang gimana ruhannya. Mangur dina aya ruhan tuh ya abdi tuh aya ruhan. Itu jengker di dinya mah. Mas, da tuh katingali pan setiap nu teu katingali banyak kieu. Akal orang aya teu. Dipadel otakna ku dokter rek ningali akal da tapi aya ge otak aya nu dibelah mah paling ge otak mah doma ge aya otakan. Ari akal pan goib. Nah, ini bagaimana meyakinkan mata orang-orang bertakwa nanti ada salah satunya dalam surah Al-Baqarah ciri orang bertakwa wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap negeri akhirat mereka itu yakin benar. Adanya surga itu yakin, bahkan mungkin orang bertakwa yang sudah kuat imannya, dunia ini seolah-olah tidak kelihatan, yang kelihatan adalah negeri akhir. Sehingga terkadang ada orang hidup di dunia yang kajian dibunuh ku musuh ge seuri hirup kitu seadanya, hirup Allah dikasih ujian pahit ujian manis sama saja buat dia, karena sudah dia lihat bukan dunia lagi tapi negeri. Ini proses untuk kita memperkuat iman, meningkatkan kualitas takwa. Ini motivasi yang pertama. Semoga dengan dibahasnya ini kita termotivasi. Mulai mikir dari sekarang. Jangan seperti orang tadi yang buta mata hatinya, dikasih kabar gembira tentang surga, teu oyag-oyagan hati nasugan aya terkabita, tergerak seneng, saya mau dikasih surga. Teu aya getaran. Naudzubillah. Hari salat mah salat karena hayang surga, salat mah karena Allah. Kan Allah janji buat orang yang rajin sholat, taat sama Allah, mau dikasih bentuk ridho Allah di akhirat itu. Salah satunya adalah syukur. Banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan. Ini keuntungan ukhrawi yang pertama. Saya bahas lebih dahulu tentang basyir, kabar gembira bahwa orang-orang bertakwa itu insya Allah mereka akan mendapat kehidupan yang menyenangkan, yang tidak ada putus-putusnya kenikmatan tersebut Allah. Tidak ada ujung. Hidup cuma 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun di dunia, tetapi balasannya di akhirat, di surga nanti kekal abadi. Gak ada batasnya. Bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 100.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi kekal abadi. Bayangkan. Kita akan diberikan sesuatu yang kekal abadi. Beringun namanya tetambita. Maka saya bilang kalau kita sudah dibibita atau diberikan kabar gembira dengan surga, sudah tidak tertarik lagi, ya apalagi yang harus disampaikan. Kecuali hati mati. Hati yang sudah na'udzubillah minta. Orang yang dikasih kabar gembira begitu sudah tidak ada ketertarikan, tekabita, maka mungkin orang tersebut na'udzubillah, semoga Allah lindungi kita, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, buta mata hati, menolak Islam, menolak beriman. Sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja buat mereka. Sama saja buat mereka yang kafir. A'andzartahum, apakah kamu beri peringatan dia? Dikasih ingatan, diberi nyahu, diingatkan.
Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Terpercaya kene ke surga. Mau diberi peringatan atau tidak karena sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubi. Allah tutup hati. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita dengan dibahas ini jangan sampai tidak ada getaran. Salah sambil tukang. Fokus karena dunia seolah-olah surga. Segera kembali. Bahkan sekarang yang kita lihat adalah akhirat. Gawe nama di dunia, tapi targetan gawe nama di dunia, dagang, tani, jadi guru, jadi santri, jadi apapun. Itu jalan untuk meraih ridha Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah. Itu jalan untuk mendapatkan surga. Jadi bukan berarti berpikir akhirat ya, udah di dunia diem aja. Jangan dagang, jangan. Bukan, itulah amal soleh. Ini adalah ladang. Tempat kita bertanam. Nanti di sana hasilnya. Panennya di sana. Ad-dunya mazra'atul akhir. Di dunia teh ladangna biar meraih sawah. Jadi bukan berarti kita jangan berfokus dunia itu meninggalkan ini. Bukan, justru orang yang bertakwa itu mungkin dia akan lebih semangat lagi. Jadi tukang jahit lebih semangat. Jadi tukang bensin lebih semangat. Jadi tukang tahu pedos jadi semangat. Yang nganggur juga semangat untuk mencari pekerjaan. Begitu maksudnya. Semangat nganggur. Tuh gawe-gawe. Tuh salilan. Semangat kenapa? Karena dia berpikir semoga semangatnya ini jadi amal soleh. Setiap langkah yang dilakukan semoga jadi kiparat dosa, jadi rahmat, jadi maghfirah Allah, jadi ridha Allah. Itu justru orang yang bertakwa akan semakin berani, semakin siap untuk melaksanakan tugas-tugas Allah berikan di dunia ini. Karena disinilah tempat kita untuk meraih jannah. Akan ada orang takwa membelen, pekerjaan TA. Orang bisnis, waduh, peluang bisnis, ayo. Setelah dapat uang ingat kan, untuk apa itu uang? 1, untuk nafkah buat anak istri. 2, untuk nafkah berjuang. 3, untuk nafkah orang-orang yang tidak mampu. Barangkali nanti ada yang butuh, datang ke rumah saya. Kayak Abdurrahman bin Auf, siapa yang butuh? Datang ke gudang saya, butuh apa? Begitu niatnya. Jadi kita bukan cari uang, kenapa cari duit? Biar ini Bu Citro. Gawe. Bukan biar kita war batur lapan, enggak kita. Kan bahkan punya pemikiran, harta kita harus menjadi bekal menuju negeri. Bagaimana caranya? Digunakan semua harta kita sesuai dengan kehendak Allah. Untuk anak, untuk istri, untuk ibu, bapak, untuk saudara, untuk tetangga, untuk kaum muslimin. Kita siapkan harta semampu. Karena cita-cita masih tinggi walaupun praktek nama hayang ya merek tulungan kababaturan keur teu gaduheun. Cita-cita harus ada walaupun praktek nama malah urang nu nginjem di sana. Labas. Kan itu masih konkumah situasinya. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, sudah cukup waktunya. Sudah jam 9, sudah 1 jam. Kesimpulannya, ternyata keuntungan jadi orang yang bertakwa yang pertama nih baru 1 nih. Luar biasa. Orang bertakwa itu dihargainya bukan dihargai dengan gaji 1 triliun 1 detik. Bukan. 1 detik 1 triliun. Bukan. Tapi Allah menghargai. Allah memberikan keuntungan buat orang-orang bertakwa adalah jannah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang batas waktunya adalah khalidina fiha abada. Tidak ada batasnya. Ternyata penghargaannya luar biasa. Keuntungan jadi orang bertakwa sangat luar biasa. Kalaulah kita tidak menjadi orang-orang bertakwa, tentu kita tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut. Alias rugi. Na'udzubillah min. Insyaallah kita lanjutkan nanti di waktu yang akan datang. Keuntungan atau pentingnya takwa atau keuntungan takwa. Keuntungan bagi orang-orang yang apa keuntungannya? Yang kedua insya Allah kita bahas. Yang pertama adalah orang takwa dijamin masuk, dijamin ya oleh Allah ya, dijamin uiddat lil muttaqin, disediakan surga ini bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan.
Yang benar tentu datang dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentu datang dari kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang baik. Saya sebagai manusia tempat salah dan lupa, tapi insya Allah saya siap diberikan nasihat tausiah agar lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haqq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.